wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wa taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat anugerah karunia yang tiada terhingga kita rasakan di bulan yang teramat sangat mulia ini. Ramadan bukan bulan mulia, namun bulan teramat sangat mulia. Bicara bulan mulia hanya 3 bulan saja, hanya 4 bulan saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, itu bulan mulia. Ramadan bukan bulan mulia, namun Ramadan bulan yang teramat sangat mulia. Dan Allah masih mengizinkan kita, diri yang penuh dengan dosa, hidup berkawan dengan kemaksiatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Ramadan, jamuan maghfirahnya, dan peluk mesra cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, cinta, dan kasih sayangnya di bulan yang sangat mulia ini. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini masuk di hari yang ke-28. Hari keberapa nih? Hari yang ke-16. Tapi wajahnya wajah 28 ini. Wajah-wajah lelah pembahanan. Tapi semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan memiliki akar kata Ramadan yarmudu, ay ma'nahu harraqa yuharriqu, pembakaran. Mungkin ceramah Ashafi sebelumnya sudah dijabarkan. Digugurkan dosa kita dengan pembakaran. Pembakarannya ini adalah siyam, qiyam, zikr, dan istighfar serta amaliyah ibadah yang lainnya. Seperti hanya emas, kita mendapatkan emas murni setelah melewati proses pembakaran yang luar biasa, karena emas itu tercampur dengan kotoran dan dengan zat-zat yang lainnya. Ketika dilakukan proses pembakaran yang terus-menerus, maka akan terpisahkan. Maka muncullah emas yang betul-betul emas. Sama diri kita pun dibakar dengan konteks kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa terus-menerus, dan tarbiyah ruhiyah yang Allah dan Rasulnya perintahkan sehingga kita menjadi pribadi seperti emas, berharga dan bernilai. Begitu pula halnya Ramadan ini seperti air laut, samudra yang luas yang memiliki lautan yang rasa air lautnya ini asin. Air laut yang asin ketika dipanaskan dengan matahari, dia menguap ke atas menjadi gumpalan-gumpalan awan yang kemudian turun menjadi air yang sangat menyejukkan yang disebut dengan hujan. Begitu pula lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jiwa-jiwa yang beriman ketika merasakan dirinya penuh dengan dosa, kehinaan, diri yang sering bermaksiat kepada Allah, jiwa yang kotor, ia naikkan ke langit dengan taubat, ia naikkan ke langit dengan istighfar, dia naikkan ke langit dengan siyam lillah, dia naikkan ke langit dengan qiyam, sehingga Allah menerimanya dan mengumpulkan amalan-amalan tersebut menjadi gumpalan-gumpalan kesejukan, sehingga ia turun ke bumi. Amalan itu yang Allah kembalikan ke bumi ini menjadi amalan yang bermanfaat.
diri mukmin yang beriman, diri mukmin yang senantiasa merespon perintah-perintah Allah dalam siamnya adalah diri yang bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sukses ini bukan diukur dari keberhasilannya. Sukses bukan diukur dengan keberhasilannya, tapi sukses diukur sejauh mana kehadirannya bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia yang kehadirannya bermanfaat untuk orang lain. Banyak orang yang berhasil namun kehadirannya tidak bermanfaat. Tapi orang yang bermanfaat untuk orang lain, walaupun dalam kategori tidak berhasil mendapatkan dunia dan segala isinya, namun kehadirannya bisa dimanfaatkan oleh du'afa, fakir miskin, yatim piatu, maka dialah orang yang mulia. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini madrasah pentarbiyah, pendidikan untuk melatih jiwa-jiwa yang gersang, berjiwa yang subur. Ketika memiliki jiwa yang subur, ibadahnya yang ia lakukan bukan untuk mendapatkan pemberiannya. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah mengatakan, janganlah ibadah kita menuntut pemberiannya. Mengapa? Karena seluruh makhluk yang bernama manusia diberikan oleh Allah tanpa terkecuali. Mukmin, kafir, munafik, musyrik, seluruhnya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita yang non muslim rumahnya besar, tipe 21, 2 hektar tanah, 1 rumah. Besar, Pak. Iya. Gedung megah, mobilnya mewah, padahal Masya Allah non muslim. Sahabat kita yang mungkin belum pernah ke masjid, tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, tidak pernah rukuk dan sujud, karena rezekinya lebih lancar dari kita. Luar biasa. Kita alhamdulillah ya dalam suasana Ramadan minimal 10, 11 koma kita megang. Amin. Ya. Setiap tanggal 10 udah koma ini. Ya. Tanggal 11 diimpus, tanggal 12 sakaratul maut wasalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak menuntut pemberian. Ibadah kita menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau ibadah kita menuntut pemberiannya, seluruh hamba Allah mendapatkan pemberian. Tapi ibadah kita menuntut ridha Allah. Jikalau Allah sudah ridha, sebelum tangan menenangkan, sebelum lisan berucap, sebelum hati terbesit, minta kepada Allah kebutuhan hidup kita. Terkadang Allah sudah hadirkan kebahagiaan dan rumah tangga kita. Subhanallah. Sebelum kita meminta, terkadang Allah sudah berikan kebahagiaan dan rumah tangga kita. Kita minta kepada Allah dari nikmat dunia, Allah gantikan nikmat ruh. Mengapa? Allah lebih banyak mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau bicara keinginan, mohon maaf, bicara hawa nafsu. Tapi kalau bicara kebutuhan, hanya Allah yang maha tahu tentang kebutuhan kita. Maka terkadang Allah memberikan dan mengijabah harapan pinta seorang hamba di masa-masa di mana Allah mengetahui kapan dia berharap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kapan ijabah itu akan turun. Kita berharap rumah yang mewah, rezeki yang banyak, namun Allah hadirkan anak kita yang subhanallah hafal juz amma. Namun Allah hadirkan anak-anak yang subhanallah ketika kita buka pintu jam 9 pagi, jam 8 pagi, Masya Allah, dia sedang membaca Quran. Dan kita melihatnya sudah juz 20. Allahu Akbar walillahi. Masya Allah. Ya, kita pun alhamdulillah sudah hatam. Ya, setelah ditambah 2 Ramadan sebelumnya. Ya. Ramadan 2012, 2011 sama 2013 baru sekarang hatam ini. Tadi anak kita, Masya Allah, usia 8 tahun, usia 9 tahun, ada yang usia 10 tahun, rajin membaca Al-Quran. Rupanya pinta kita kepada Allah tentang urusan dunia, Allah alihkan dengan hadirnya anak yang saleh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan itu yang kau lebih butuhkan dibandingkan nikmat dunia. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pinta kita kepada Allah, maaf, ibadah kita kepada Allah tidak berharap pemberiannya, namun berharap ridhonya.
Sehingga inilah yang diajarkan oleh Rasul, doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah. Aku minta ridhomu. Kalau Allah sudah ridho, Allahu Akbar, kita tidak merasakan lelah letih dalam perjuangan ini. Kita tidak merasakan nestapa dan kegalauan ketika banyak ujian yang menerpa kehidupan kita. Tidak. Mengapa? Bersama Allah mendapatkan ridhonya. Allah kuatkan, Allah wujudkan kita gemuruh keimanan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemuruh iman dalam diri seorang pribadi muslim akan melahirkan cinta dan akan munculkan lompatan-lompatan amal yang sangat dahsyat. Sekali lagi, gemuruh keimanan yang semakin kuat membara akan melahirkan cinta dan melahirkan lompatan-lompatan amal yang dasar, bahkan melebihi kekuatan fisiknya. Siapa yang tidak mengenal Syekh Ahmad Yasin? Sosok orang tua yang lumpuh di kursi roda, tapi untayan katanya menggetarkan pejuang-pejuang Palestina, dan ribuan pemuda-pemuda Palestina sangat mencintainya. Untayan katanya menggerakkan mereka untuk senantiasa taat kepada Allah dan bergerak mempertahankan bumi Palestina. Dan setiap untayan nada dan kata-katanya pula menggetarkan, menakutkan ribuan tentara-tentara Yahudi. Sampai-sampai rudal besar menghancurkan dan memporak-porandakan tubuh bapak tua yang lemah ini. Padahal kalau hanya dengan satu timah panas menembus puluhannya selesai. Tapi mengapa dengan rudal besar? Karena rasa takut yang luar biasa, iman yang mengguncang pada diri orang tua, melahirkan cinta, melahirkan lompatan-lompatan amal yang melampaui kekuatan fisiknya. Sama dengan kita kekuatan iman yang dirahmati oleh Allah. Ketika dalam saum kedekatan kita kepada Allah melahirkan cinta, melahirkan iman yang besar dan cinta yang besar kepada Allah, dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkadang melampaui kekuatan fisik kita. Al-Imam Asy-Syafi'i setiap bulan Ramadannya berapa kali khatam Quran? Ada yang tahu kan? Al-Imam Asy-Syafi'i setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam Quran. Berarti satu hari 2 kali khatam. Kita 2 kali khatam 2 tahun, betulnya. 1 kali 2 khatam, 2 kali 1 hari 2 kali khatam Quran. Gemuruh keimanan yang melahirkan cinta, melahirkan lompatan-lompatan amal yang sangat dahsyat. Seorang panglima muda di usia 23 tahun, masa kecilnya, masa kanak-kanaknya tinggal dalam naungan, dalam bimbingan seorang murabbi agung yang bernama Syekh Ad Syamsuddin rahimahullah. Syekh Ad Syamsuddin rahimahullah. Dari masa kecilnya, padahal beliau anak seorang raja, tinggal di sebuah kerajaan yang luar biasa mewahnya. Tapi dalam naungan seorang murabbi yang saleh, guru yang baik, sehingga beliau hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Dan Allah anugerahkan dia pandai untuk bermain pedang. Di usia 23 tahun diamanahkan untuk memimpin peperangan, menjadi panglima muda di usia 23 tahun. Kenikmatan dalam hidup kerajaannya ia tinggalkan. Ia berusaha untuk menjadi pribadi dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan dia menjadi pribadi yang sangat mencontoh Rasulullah SAW dalam zuhudnya. Maka tumbuh menjadi ruhiyah yang sangat kuat dan fisik yang sangat hebat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari panglima muda ini mengumpulkan tentara-tentara Turki untuk berperang. Mengumpulkannya bukan di siang hari, tapi mengumpulkan tentara itu di malam hari selepas salat tahajud. Dikumpulkan, disuruhlah berdiri mereka, para prajurit-prajuritnya. Dan beliau, panglima muda ini berdiri di onggongan tanah yang lebih tinggi. Dan beliau mengatakan, "Al-yaum ya junudallah." Hari ini wahai tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, naktubu tarikhan, kita akan mengukir sejarah. Apa-apa yang pernah disabdakan oleh Rasul mulia Muhammad SAW 7 abad lampau. 7 abad yang lampau. Khairul amir amiruha wa khairul jaysh yajuha.
Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Kita akan mengembalikan Konstantinopel. Tapi sebelumnya saya akan evaluasi kalian semuanya. Kedekatan kita kepada Allah puncak kemenangan. Kedekatan kita kepada Allah lambang sebuah kemenangan. Aku menanyakan kepada kalian, wahai tentara-tentaraku, ujar seorang panglima muda usia 23 tahun ini. Siapa di antara kalian yang sejak baliknya meninggalkan sholat fardu falyajlis? Hampir ribuan tentara yang hadir saat itu berdiri terbengong-bengong dengan kalimat panglima muda ini. Alhamdulillah tidak ada yang duduk, alias mereka istiqamah menjalankan sholat fardu sejak baliknya. Subhanallah. Pertanyaan yang kedua dari lisan panglima muda ini, wahai tentara-tentaraku, siapa di antara kalian yang sejak baliknya meninggalkan qiyamul lail falyajlis, maka duduklah. Yang sejak baliknya meninggalkan qiyamul lail, maka duduklah. Duduklah 10, 30, 50, 60. Terdengar isak tangis. Sedih mereka seakan-akan tidak diajak berperang. Perjuangan yang suci. Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga, ikhwatal iman, dari seorang panglima muda ini, wahai tentara-tentara, siapa di antara kalian yang menghatamkan Quran lebih dari 1 bulan, maka duduklah. Sudah. Duduk bertambah 130, 210. Dan isak tangis semakin terdengar keras, seakan-akan mereka tidak diajak berperang. Allah karim. Dan pertanyaan keempat inilah yang menggelegarkan hati prajurit-prajuritnya. Wahai tentara-tentaraku, ujar panglima muda yang usianya 23 tahun ini, siapa di antara kalian yang sejak baliknya meninggalkan saum ayyamul baid, puasa ayyamul baid di setiap bulannya 13, 14, 15 Hijriah, di bulan-bulan Hijriah, ketika kalian meninggalkannya maka duduklah. Allahu Akbar walillahil hamd. Seluruh tentara duduk semua. Seluruh tentara-tentaranya duduk semuanya. Illa rajulan wahidan kana amiluha. Kecuali satu pemuda yang di hadapan prajurit yang masih tegar berdiri. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Usia 23 tahun dibina ruhiyahnya, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kekuatan yang sangat hebat. Dia mengatakan evaluasi 6 bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, maka kemenangan itu akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kapal yang mampu melewati gunung besar kecuali kapalnya Muhammad Al-Fatih. Taklimannya, instruksinya untuk menggelontorkan kayu-kayu gelondongan yang besar, dikucurkan dengan lemak-lemak sapi di atasnya. Dari atasnya pula kapal itu bergerak, didorong dan didorong. Fisik tentara-tentara Muhammad Al-Fatih tidak begitu hebat, tapi mengapa mereka mampu memiliki kekuatan yang melampaui dan melebihi kekuatan fisiknya? Karena hadir dalam kekuatan mereka adalah kekuatan langit, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika tentara Konstantinopel menunggu di laut, mereka tidak tahu kalau tentara Muhammad Al-Fatih melewati kapalnya dari gunung, melewati gunung dan mampu menyerangnya, dan Konstantinopel hadir dan kembali ke pangkuan umat Islam saat itu. Ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Iman yang bergumur di dalam hati melahirkan cinta, melahirkan kekuatan-kekuatan amal yang mampu melampaui fisiknya. Karena itu Ramadan, panggilan berpuasa, Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Mengapa banyak orang-orang yang fisiknya sehat, tubuhnya fit, Masya Allah, tidak berpenyakitan, dia tidak berpuasa? Betul maksudnya? Di pertigaan lampu merah, di pinggir-pinggir jalan, Masya Allah, makan nasi uduk siang hari sambil ahlul hisab, sambil merokok di siang hari, fisiknya sehat, Pak. Tapi kenapa anak kita di usia 6 tahun kelas 1 SD dia melakukan puasa? Masya Allah. Sahur bersama kita, subuh kita bawa anak kita ke masjid, salat subuh di masjid,
Selepas sholat subuh, subhanallah, dia tanya kita, ayah, berapa jam lagi maghrib? Masya Allah, baru selesai sholat subuh, nanyain maghrib. Mengapa puasanya anak kecil? Luar biasa, jam 12 sudah pucat, jam 2 jalannya agak miring, jam 3 megang tembok terus pelan-pelan. Subhanallah, jam 5 agak sedikit ngesot terus. Jam 6 selesai, gembira mereka. Kenapa? Mendengar kumandang azan maghrib. Betul? Jam 5 sudah siap-siap itu, kolak, risol, pastel, agar, sama asinan bakpia. Sambil megang remote mencari channel yang lebih cepat azan maghribnya terus. Begitulah kira-kira. Mereka yang berpuasa bukan karena fisik, mereka yang sanggup berpuasa karena panggilan iman. Sama halnya mereka yang sanggup untuk menjalankan sholat 5 waktu di masjid, bukan mereka yang domisilinya dekat dengan masjid. Mohon maaf, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Setuju kan? Ini ada yang menurut tersinggung, ya orang tua banget. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. ONH plus 85 juta, 120 juta tidak menjamin orang itu cuma sering tawaf atau sholatnya di Masjidil Haram. Tinggal buka jendelanya, terlihat Ka'bah dekat. Masya Allah. Apa yang menggerakkan dia hadir ke masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhiratnya. Ada dua, Pak. Iman kepada Allah dan iman kepada akhiratnya. Iman kepada Allah karena cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, segarkan hati kita dengan salat. Pelabuhan cinta Rasul dalam hatinya adalah salat. Masalah Rasul dalam hidupnya, Rasul tumpahkan dalam salat. Arihna bis salat. Karena orang-orang pemilik cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gemar melakukan salat. Itu dikatakan man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang melakukan salat berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akhiratnya, surga Allah. Tapi Allah pun tidak menyia-nyiakan hidup di dunia. Apa itu? Barakatul fil hayat, keberkahan dalam hidup. Berkah dalam hidup yang paling nikmat adalah itminanul qulub, ketenangan hati. Seorang pengusaha di daerah Bogor punya armada bis 200 armada bis. Rumahnya sama, tipe 2 hektar tanah, satu rumah. Rumahnya 3 tingkat. Setiap jam 12 malam tidak bisa langsung tidur, karena dia harus naik ke lantai 3 menghitung jumlah bis. 1-2 bis tidak datang, Pak, tidak bisa tidur. Luar biasa. Sekarang sudah stroke orangnya, darah tinggi, stroke karena mikirin bis-bisnya. Ya alhamdulillah. Ya, tidak bisa tidur nih orang. Kita alhamdulillah ngelihat tembok tidur, kan berikutnya pelor namanya, Masya Allah. Dan terlebih kalau Jumatan nyari posisi yang strategis, langsung pailulah, bangun pas koma. Ini luar biasa. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat gemuruh keimanan di dalam hati memunculkan cinta, menghadirkan kekuatan amal yang terkadang mampu melampaui fisiknya. Abu Dzar Al-Ghifari ketika diamanahkan seluruh sahabat-sahabat Rasul di Madinah untuk ikut serta dalam perang Tabuk, hanya beberapa onta dan kuda yang bisa ditunggangi. Lainnya, Masya Allah, tidak bisa. Hanya sedikit yang berangkat, termasuk Abu Dzar tidak memiliki apa-apa. Pertanyaannya, apakah Abu Dzar Al-Ghifari tidak berkontribusi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Ketika sahabat-sahabat Rasul dengan Rasul berangkat menuju Tabuk, Masya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari mengambil 2 kantong, 2 karung kosongnya. Lalu ia panjat 2 pohon kurmanya, dimasukkan korma-korma yang matang maupun yang semi matang, yang belum matang. Lalu bagaimana dia susun? Rasulullah SAW ada 2 riwayat. Yang pertama menggunakan keledainya, yang kedua berjalan kaki dari Madinah ke Tabuk. Bapak, Ibu,
Bisa kita tanyakan nanti ketika kita umroh, berapa jarak antara Madinah dengan Sabu? 731 km. Masya Allah. Kalaupun dengan keledai, luar biasa perjalanan yang sangat jauh, terlebih dengan jalan kaki. Sampai-sampai Rasul mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika melihat dari jauh. Semakin dekat, semakin nampak, semakin jelas. Innahu Abu Dzar. Dia Abu Dzar Al-Ghifari yang datang ke medan jihad seorang diri. Kelak dia akan wafat pun seorang diri, seakan-akan orang tidak mengetahui bahwa itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dia kelak akan masuk surga seorang diri, seakan-akan surga yang betapa sangat luas dan besarnya itu milik Abu Dzar Al-Ghifari. Gemuruh keimanan melahirkan cinta, melahirkan lompatan-lompatan amal yang terkadang melewati dan melampaui kemampuan fisiknya. Subhanallah. Ini kekuatan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita yakini ada kekuatan yang dahsyat di muka bumi ini, ada kekuatan langit, yaitu kekuatan Allah, tidak ada yang berat beban-beban hidup kita. Bapak, ada kisah indah seorang anak SMP perempuan wanita kelas 3, dia meminta kepada ayahnya, rumah tangga yang miskin. Si anak kelas 3 SMP ini mengatakan, ayah, bapak boleh nggak saya minta satu saja sebelum naik SMA, minta lemari dengan meja belajar. Mohon maaf kita sebutkan tidak mengapa, seperti Olimpik, Pak. Ya, lemari dengan meja belajar. Soalnya dari sejak SD, karena dari sejak SD sampai SMP tidak pernah punya meja belajar pun, tidak punya lemari. Buku-bukunya teronggok di ujung, di pojok dinding, di pojok di sudut kamarnya dengan pakaian-pakaiannya. Saat itu sang anak memberanikan diri kepada ayahnya, meminta dibelikan lemari dengan meja belajar. Tapi si ayah mengatakan Bismillah, walaupun tidak punya. Bismillah, nah, insya Allah ayah akan wujudkan. Lihat kekuatan hati seorang ayah akan melahirkan cinta, keimanan dia kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi wa li 'abdi masa'al. Aku tergantung dugaan hambaku Allah. Ketika hambaku menduga kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Dia punya uang 20.000, Pak. 20.000, kemudian Jumatan, Masya Allah, ya Allah, 20.000 ini untuk mengundang permintaan anak, ya Allah. Ya Allah, semoga ada lemari dengan meja belajar. Ini uang 20.000 kota amal pas di depan, Pak. Mau dimasukin berat banget karena selembar-selembarnya itu. Ya, ya Allah, gantiin, ya Allah, gantiin, ya Allah. Berat nggak kira-kira? Tadinya sih mau cari kotak amal yang tidak digembok sehingga bisa minta kembaliannya, kan gitu ya. Tapi jarang Pak kotak amal yang tidak digembok, Masya Allah. Iya. Kayak cerita anak muda sholat Jumatan di depan, ada kotak amal lewat, dia stopin kotak amal, diambil tuh uang 1.000 rupiah dari kantong belakang, dia kirim tuh 1.000 dimasukin. Engkong-engkong dari belakang nyolek, mas. Ya Allah, singkong 100.000 langsung dimasukin, Pak. Setelah masuk dicoret lagi sama singkong. Mas, itu uang lu jatuh dari belakang. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, engkau nggak ngasih tahu. Ya lu harus masukin. Ini kira-kira yang ikhlas yang mana ya? Yang 100.000 atau yang 1.000 rupiah ya? Yang 1.000 dia ikhlas, yang 100.000 dia gelisah. Dia doa, ya Allah, tunjukin mana DKI-nya, ya Allah. Mana DKI-nya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini 20.000 dia masukin. Subhanallah. Dia mengatakan, terangkan hatiku, ya Allah. Ya Allah, ingin engkau ijabah. Lihat Bapak Ibu, gemuruh keimanan hadir dalam hati yang meminta. Maka mohon maaf, orang kaya belum tentu dia bersedekah. Tidak ada jaminan orang yang banyak harta bersedekah, tidak ada. Banyak orang yang kaya tidak bersedekah, tapi yang menjamin orang itu sedekah adalah panggilan iman. Abu Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang Masya Allah, tuan tanah, dia punya kebun yang paling dia cintai yang bernama Bayruha. Mendengar ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
Beliau duduk di masjid, ada sahabatnya baca Quran, pas ayat itu dibunyikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Luar biasa. Abu Thalhah mendekati orang yang membaca Al-Quran tersebut dan tidak menanyakan artinya. Karena orang Arab ini, dia nggak mungkin tanya artinya itu. Tabayun kepada Rasul, ya Rasul, benar nggak? Allah tidak memberikan kebaikan sebelum seorang hamba tersebut memberikan yang paling dia cintai. Kata Rasul, nah, iya, ajar, iya. Izan ya Rasulullah, bayruha shadaqatan lillahi wa Rasul. Kalau begitu wahai Rasul, bayruha, kebun yang paling aku cintai untuk Allah dan Rasulnya. Lihat, karena tarikan keimanan. Si bapak ini tarikan keimanan muncul. Ia masukkan uang 20.000, tapi dia minta kepada Allah, ya Allah gantikan, karena memang dia tidak punya apa. Dia keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, dia menunduk, menangis, menetes air mata, ya Allah kabulkan, kabulkan, kabulkan. Rupanya Pak, dia mendapatkan uang 2 keping, uang logam. Tahunnya 1847. Senang sekali ya Allah, mungkin uang pulau ini ketika aku jual, aku dapat uang 500.000 ya Allah. Pasti ya Allah, pasti ya Allah. Baik sangka lagi kepada Allah, luar biasa Pak. Rupanya dia salah masuk bank swasta, dia masukin. Iya, seorang satpam mengarahkan, bukan di sini Pak, nah di sana. Jual beli barang kuno. Dia datang ke sana, masya Allah, baik sangkanya belum direspon oleh Allah. Yang tadinya dia anggap dia dapat 500.000, dia hanya dapat 50.000 rupiah Pak. Ya Allah, 50.000 bisa kebeli dengan ya Allah lemari dengan meja belajar anak. Tapi aku yakin bisa ya Allah, bisa. Imannya mengatakan bisa. Lalu bagaimana dia telusuri jalan? Rupanya dia melewati sebuah gudang, ada lapak, ya, palet bekas, kayu-kayu bekas palet yang bertumpuk menggunung tinggi. Seorang Pak Haji yang sedang baca koran, ya, dia tegurnya, mohon maaf Haji, assalamualaikum, ini kayu-kayu boleh saya beli tidak, membuat lemari untuk anak tercinta. Urusan pahu belakangan, urusan cek belakangan. Yang penting dia ikhtiar membahagiakan putri tercintanya. Subhanallah. Pak Haji ini mengatakan, alhamdulillah, ambil dah setelah dulu. Ini kalau bahasa Bekasi begitu Pak, bukan terserah tapi setelah, betulnya. Ambillah setelah dulu dah. Karena kebanyakan yang barang-barang seperti ini banyak di Bekasi. Ambillah setelah dulu. Alhamdulillah senang, dia pilih yang bagus-bagus Pak. Dibopong dengan 2 tangannya. Dia berpikir, bismillah ya Allah, bisa buat lemari, bisa buat meja. Urusan takut belakangan ya Allah. Ketika dia bopong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 kayu yang banyak di atas pundaknya melewati toko mebel, furniture. Masya Allah, Bu Haji yang sedang bersih-bersih mebelnya, lihat ada seorang bapak bawa kayu-kayu yang bagus Pak, sebentar boleh nggak tanya? Boleh. Ini kayu ini bagus, boleh nggak saya beli? Oh, boleh silakan. Wah, ini kayu bagus untuk rangka mebel. Untuk rangka mebel berapa nih kira-kira? Terserah ibu lah bagaimana baiknya. Atau tidak aja lah, kita barter. Tapi mohon maaf, bukan dengan mebel, kalau mebel mahal. Ya, Bapak masuk ke dalam, pilih dan kira-kira yang layak Bapak ambil, silakan ambil dah. Subhanallah, pas dia melihat sebuah lemari kecil dengan meja belajar. Dia mengatakan, Bu Haji, boleh nggak ini Bu Haji? Oh ya, ambil. Allahu Akbar, dia ambil Pak, dia bopong dengan 2 tangannya, nggak naik becak, karena nggak punya uang gitu. Saking semangat, sampai rumah dia bisa mempersembahkan kepada putri tercinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, praktek sederhana seperti ini sangat indah. Ketika gemuruh keimanan semakin kuat, melahirkan lompatan amal yang terkadang melampaui fisiknya dan melampaui kekuatan kantongnya. Tapi Allah Maha Pencinta, Allah berikan dia yang terbaik. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika iman melahirkan amal, pertanyaannya, bagaimana agar kita menyemangati amal kita? Amal kita tidak lama, usia kita tidak lama. Amal kita tergantung usia kita. Ramadan ini adalah bulan akselerasi pahala.
Umur umat terdahulu masih lumayan Pak, 350 tahun. Siapa itu? Ashabul Kahfi, itu pun tidurnya. Ditambah dengan umurnya sekian. Nabi Allah Nuh 950 tahun. Umur dakwahnya. Walaupun usia anaknya yang durhaka sedikit karena meninggal saat tenggelam dengan banjir. Itu anaknya Nabi Nuh. Siapa anaknya Nabi Nuh itu? Kanaan. Kalau kita belajar tahu yang namanya ya. Termasuk istrinya durhaka, istri Nabi Nuh. Siapa istri Nabi Nuh? Bunuh. Ya. Daripada pusing kita mikirnya Pak. Udah siang, lapar, nunggu maghrib lama. Ya. Ini Masya Allah, luar biasa. Panjang umurnya, tapi kalau amalnya banyak, alhamdulillah. Tapi umat Rasul 63, luar biasa. Ya, tidak sedikit dari kita yang usia lebih muda meninggal dunia. Masya Allah. Ya. Bisa dari yang nyender lebih cepat duluan meninggalnya dibandingkan yang nggak nyender kan? Ada tersinggung. Kita tidak tahu sama sekali tidur, kayak meninggal aja. Ya. Seperti 5 bulan yang lalu Pak, seorang ibu datang membawa 3 anak ke pesantren tim saya. Masya Allah, dia mengatakan, Pak, ini ada amanah dari almarhum suami. Ya Allah, kan bapak masih muda, kenapa? Sakit? Enggak. Kecelakaan? Tidak. Kenapa meninggalnya? Hari Sabtu, kan biasa libur kerja. Dia jam 8 pagi membawa 3 anak dengan saya. Anaknya 4, 1, 2, 3. Di kandungan 2 bulan Pak. Masya Allah. Ya. Bawa mobil Innova keliling perumahan di Karangbaru di Cikarang. Jam 10 sampai rumah, istrinya masak mie goreng. Makan bersama mie goreng. Ya. Jam 12 kumandang azan terdengar, suaminya biasa rajin ke masjid. Saat itu tak kakinya dingin. Dia mengatakan kepada istrinya, Bu, kayaknya nggak ke masjid, kaki berat dingin sekali. Ya sudah, istrinya membentangkan sejadah. Istrinya melihat wajah suami kok pucat sekali. Ayah ke rumah sakitnya, sudah nggak usah. Di sini juga selesai. Sholatlah sang suami. Selesai sholat, kan dinginnya sudah sampai perut. Gemetar tangan sang istri, dia ingin bawa keluar, nggak ada tetangga. Kata suaminya, sudah di sini aja tidak mengapa. Dibawa pulang ke tempat tidur. Di tempat tidur dipanggil anak-anaknya, dipegang, dicium-ciumin sampai leher dinginnya Pak. Subhanallah, tepat sekali. Sudah sampai leher dinginnya itu, dia minta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Dia kecup mesra istri dan anak-anaknya. Maafkan ayah sayangnya. Sudah terdengar nafas ternah dan meninggal dunia. Umur 39 tahun, tidak ada yang menyangka sama sekali. Sehat pula, tidak ada riwayat penyakit. Maka inilah Ramadan, menambah bekal kita menghadap Allah. Semangat kita beramal soleh 3. Yang pertama, rojaul ajri min Allah. Berharap kita pahala dari Allah, ingin punya bekal menghadap Allah. Dulu kita ini berpahala, datang kembali berpahala, megang Al-Quran berpahala. Masya Allah. Itikaf kita nanti 10 terakhir berpahala. Walaupun mohon maaf, itikaf kita ngalong cuma malam doang, betul kan? Masuk masjid bacaannya Bismillah, Bismika Allahumma ahya Bismika. Pindah tempat tidur. Ya Allah karim, luar biasa. Tapi Allah catat niat itikaf. Amin ya Rabbal alamin. Dibandingkan istri kan dikasih itikaf. Nah, lihat pahala man kana lahu bintani fa ahsana ta'dibahu wa kana hijabatan min an-nar. Barang siapa memiliki 2 putri, terdidik ia menjadi putri yang salihah dua-duanya, kana hijabatan min an-nar. Kata Rasul, 2 putri yang salihah ini menjadi penghalang dia dari api neraka jahanam. Sahabat Rasul yang punya 1 putri mengeluh, wa in kanat wahidatan ya Rasul. Ya Rasul, kalau punya 1 gimana ya Rasul? Wa in kanat wahidatan. Kalau 1 anak engkau bertahan dalam kesabaran dan menjadi dia anak yang saleh, maka anak ini menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka jahanam. Bangga kita dengan putra putri. Mereka ladang amal soleh kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rojal ajri min Allah. Semangat kita beramal soleh karena berharap pahala Allah. Yang kedua yang menjadikan kita semangat beramal soleh adalah rojal hayatil thayyibah mubarakah. Kita semangat beramal soleh Pak, karena berharap hidup berkah dan bahagia. Kita tidak mencari harta haram.
kita tidak mau mutil, mencari-cari yang tidak dibenarkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena tidak berkah dan tidak ada doa didengar oleh Allah karena harta yang haram tidak ada. Seorang bapak menanyakan, Ustaz, saya nemu uang 100.000 di laci teman. Dia nemu atau ngambil gitu. Tapi saya tahu nih, dalam hati ini haram. Karena haram, saya tahu kalau masuk perut daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka doa tidak akan didengar oleh Allah. Terus boleh nggak kalau saya beli pulsa? Kan nggak masuk perut. Boleh nggak kira-kira itu? Dalam hati nih orang, masya Allah. Nah, ini Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ingin hidup bahagia dan berkah. Dan yang ketiga, terakhir, semangat kita beramal saleh adalah roja'u tawhidil khairiyah. Kita berharap mampu mewariskan kebaikan-kebaikan yang berbuah menjadi doa. Yang berbuah menjadi doa. Apa contohnya? Seorang bapak tua, kakek tua menanam bibit korma. Di tengah padang pasir, seorang anak muda melihatnya. Maka ya jadi, wahai kakek, apa yang kakek tanam? Aku menanam bibit korma. Ya Allah kakek, itu pohon belum tumbuh menjulang tinggi pun belum berbuah, kakek sudah meninggal dunia. Apa yang kakek manfaatkan? Sang kakek tidak putus asa dan tidak merasa bersedih dengan ucapan ketus anak muda ini. Tapi sang kakek mengatakan apa, Pak? Nahnu suliman banda. Aku menanam pohon korma ini, bibit korma ini bukan untuk aku, tapi untuk anak hidupku, termasuk untuk juga tahu. Betul. Untuk kita semuanya, 5 banda orang-orang setelah aku. Maka Bapak yang dirahmati oleh Allah, kata Rasul, man gharasa fa yasbiruhu fa akalu khair. Pohon yang ditanam oleh seseorang berbuah dia, dimakan oleh hewan, dimakan oleh ular, dimakan oleh burung, bahkan dalam sedekah, pahala bagi yang nanamnya. Atau pohonnya tidak berbuah nih, sekeliling kita nih, pohonnya tidak berbuah, tapi ada orang ngadem, Pak. Tukang cendol, tukang cincau, ngadem dia, adem, Pak. Bahkan dalam sedekah, pahala bagi yang menanamnya. Kalau pohon-pohon itu akan berpahala bagi yang menanamnya, terlebih kita ketika kita menanam pohon-pohon kebaikan. Apa pohon kebaikan itu? Ketika kita membaca Al-Quran selepas maghrib, matikan televisi, abi, umi, ayah, bunda megang Quran, subhanallah, luar biasa. Tersenyum anak melihat ayahnya baca Quran, ya Allah, masya Allah. Ya, dilihat oleh anak, ya Allah, lembaran Qurannya itu yang besar sudah tengah-tengah. Berarti hanya juz 15, ya Allah. Nggak tahunya di dalamnya ada Iqra jilid 2. Luar biasa ini. Batasan rohaba sama lama kok kolama lama kok kolama. Anaknya udah di samping. Ngeleduk ayah makasih proklamasi. Nggak nama-nama baca Qurannya, tapi luar biasa. Kita masih merasakan hangatnya genggaman tangan ayah kita saat dahulu mengajak kita ke masjid. Masih terasa tidak? Masih. Kapan kita rasakan? Setelah sholat fardu, menghadirkan wajah ayah, dahulu memegang tangan kita menuju masjid. Pegangan tangan ayah kita yang sekarang masih terkenang berbuah menjadi doa, itu yang kita inginkan. Ibu kita yang mendampingi kita saat kita sakit, masya Allah, dengan ikhlasnya, dengan tulusnya, masih terkenang kenangan kebaikan bunda terhadap diri kita, berbuah menjadi doa. Masya Allah, luar biasa. Anda sebagai seorang suami menjadi imam di dalam rumah tangga, istri dan anak menjadi makmum. Kita meninggal dunia, luar biasa. Bangga istri, bangga anak, ayahnya menjadi imam. Ya, surat-suratnya yang panjang. Ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu istri Adam, ya Allah, al-waqi'ah, ya Allah. Allahu Akbar. Satu surat kan lumayan lah, membanggakan istri sama anak, kan begitu ya. Makanya mohon maaf nih, tolong banyakin hafalan Al-Quran supaya kita pede menghadapi istri dan anak. Iya. Jangan bangga dengan surat-surat yang menyejukkan. Ini kan kadang
sering menggunakan surat-surat yang sejuk, pul. Berapa itu suratnya sejuk? Ada berapa Pak surat yang menyejukkan itu? Ada 5 itu. Qul huwallah, An-Nas, Al-Falaq, apa lagi? Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafir, ada lagi? Qul inna atoina. Ini yang bid'ah. Ditambah-tambahin Qul inna atoina, saking cepatnya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, roja'u taurid selesai. Kita ingin mewariskan kebaikan setelah kita wafat. Masya Allah. Bukan sekupnya dalam rumah tangga saja, tapi sekupnya masyarakat. Kita sebagai RW, RT, DKI masjid kumpul, dengan harapan apa? Menggerakkan masyarakat subuh berjamaah di masjid, luar biasa. Kita prihatin subuh kita ini kebanyakan luar biasa, banyak sok pertama terus, benar. Karena sok kedua, ketiga nggak ada. Minimal 2 sok imam dan sok makmum, itu saja. Nggak ada tambahan lagi. Kalau kita gerakkan nih di Cikarang, di Cibitung, di daerah Tambun, subhanallah Pak, gerakan subuh berjamaah di masjid. Subuh 15 sok, Allahu Akbar walillah. Walaupun sebulan sekali, RT RW kumpul buat tulisnya. Ketok pintu tuh, tok assalamualaikum. Salam, ada apa Pak? Mohon maaf nih gerakan subuh berjamaah. Udah pusing ya orang, hancur. Gimana Pak Jaja? Aduh, namanya lengkap Pak Jaja Jahanam. Agak repot ya nerimanya. Kayaknya saya agak susah kamunya. Tenang Pak, ada haji yang ketok pintu nada. Jadi tidak ada alasan dia untuk tidak hadir. Alhamdulillah 15 sok. Ibu-ibunya tidak kalah 3 sok di belakang. Seperti sholat tarawih. Kalau kita mau, kalau kita yang menggerakkan ini semuanya, walaupun sebulan sekali, subhanallah, DKM, RT, RW meninggal dunia, masya Allah Pak, banyak yang menyebarkannya. Terkenang kebaikan DKM, RT, RW berbuah menjadi doa. Ini yang kita inginkan. Roja'u taurid khairiyah. Karena kita berharap mampu mewariskan kebaikan setelah kita meninggal dunia. 3 hal yang menjadikan kita semangat beramal saleh, berharap pahalanya, berharap berkah hidupnya, dan yang ketiga berharap mampu mewariskan kebaikan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Ramadan ini menjadi madrasah tarbiyah yang baik dan untuk kita. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.